Kerajaan Sunda Galuh adalah salah satu babak penting dalam sejarah Nusantara yang penuh intrik dan dinamika. Didirikan oleh Sanjaya pada tahun 723, kerajaan ini menggabungkan dua kerajaan pecahan Tarumanegara di tanah Sunda, menciptakan satu entitas yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Sunda. Catatan sejarah tentang Kerajaan Sunda Galuh muncul dari catatan perjalanan Bujangga Manik, Prabu Jaya Pakuan, yang menjelajahi Pulau Jawa dan catatan eksplorasi Tom Pires pada tahun 1513. Lebih lanjut, prasasti yang ditemukan di Bogor dan Sukabumi juga memperkuat bukti keberadaan Kerajaan Sunda Galuh. Pemerintahan Kerajaan Sunda Galuh, yang berawal dari Sanjaya hingga Prabu Detya Maharaja Sri Jaya Bupati, melibatkan 33 raja selama berlangsungnya. Selama sejarah panjangnya, Kerajaan Sunda Galuh menjalin hubungan yang menarik dengan kerajaan-kerajaan lain, terutama Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Hubungan ini membuka lembaran menarik dalam catatan sejarah. Sejarah mencatat bahwa hubungan Kerajaan Sunda Galuh dengan Sriwijaya sudah terjalin sejak masa Prabu Detya Maharaja Sri Jaya Bupati pada tahun-tahun 1030 sampai tahun 1042. Prabu Jaya Bupati memiliki hubungan keluarga dengan Raja Wurawuri dari Sriwijaya melalui ibunya yang merupakan putri keturunan Sriwijaya. Permaisuri Jaya Bupati adalah putri Dharmawangsa, pemimpin Kerajaan Medang. Namun, hubungan ini tidak selalu mulus. Terjadi permusuhan antara Sriwijaya dan mertua Jaya Bupati, Dharmawangsa, yang membuat Jaya Bupati menjadi saksi atas pembunuhan Dharmawangsa oleh Raja Wurawuri atas dukungan Sriwijaya. Meskipun Jaya Bupati telah diberitahu tentang serangan tersebut, dia tidak dapat menghentikannya. Keputusannya membiarkan mertuanya dihabisi oleh Raja Wurawuri adalah langkah yang sulit yang diambilnya untuk melindungi Kerajaan Sunda Galuh dari kemungkinan serangan lebih lanjut oleh Sriwijaya. Sumber sejarah seperti Prasasti Kalkuta mencatat peristiwa serangan Raja Wurawuri sebagai pralaya yang terjadi pada tahun 1019 Masehi. Namun, perbedaan angka tahun dan masa pemerintahan Raja Jaya Bupati masih menjadi misteri yang dapat dipecahkan oleh para peneliti masa depan. Selain hubungan dengan Sriwijaya, Kerajaan Sunda Galuh juga memiliki ikatan keluarga dengan Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya atau Dyah Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, berasal dari Sunda dan Singhasari. Ini dimulai dengan Dharma Siksa Prabu Sanghyang Wisnu, yang memiliki putra mahkota bernama Rakrian Jayadharma yang berkedudukan di Pakuan. Rakrian Jayadharma menikahi Dyah Lembutal dan memiliki anak yang kemudian dikenal sebagai Raden Wijaya atau Dyah Wijaya. Meskipun Jayadharma meninggal di usia muda, Dyah Wijaya menjadi pendiri Kerajaan Majapahit. Sebagai keturunan Jayadharma, Raden Wijaya sebenarnya memiliki klaim sah atas tahta Kerajaan Sunda, tetapi karena keadaan yang sulit, dia malah menjadi pendiri Kerajaan Majapahit, mengukir sejarah baru yang menggabungkan elemen-elemen Sunda dan Singhasari. Kisah Kerajaan Sunda Galuh adalah potret menarik dari masa lalu Nusantara yang syarat dengan intrik politik dan ikatan keluarga yang tak terduga, menghadirkan cerita yang tak pernah membosankan dalam lembaran sejarah Indonesia. Kerajaan Sunda Galuh adalah sebuah kisah penyatuan dua kerajaan yang mencapai puncak kejayaannya dari abad ke-8 hingga ke-16 Masehi. Kisah ini diabadikan dalam naskah kuno Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16. Keduanya adalah pecahan dari Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang memerintah wilayah Sunda pada abad ke-5 hingga runtuh di abad ke-7. Pada awalnya, setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara akibat serbuan dari Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 650 M, muncullah dua kerajaan baru di tanah Pasundan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh bermula dengan Rahyang Tari Medangjati yang memimpin selama 15 tahun. Kepemimpinan kemudian diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Ureti Kandayun. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pusat Kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran, kini Bogor, sementara Kerajaan Galuh berpusat di Ciamis. Sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat, Sunda dan Galuh berada di bawah taklukan Tarumanegara selama pemerintahan Maharaja Linggawarman.
666–669 M. Setelah Maharaja Linggawarman wafat, penguasa Galuh, Uretikandayun, memberontak dan mendeklarasikan kerajaan Galuh sebagai pemerintahan yang berdaulat pada tahun 612. Hal ini melemahkan Tarumanegara hingga akhirnya runtuh karena serangan dari kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 650 M. Pada tahun 732 M, Sanjaya berhasil menggabungkan kerajaan Sunda dan Galuh setelah wafatnya Sri Maharaja Tarusbawa. Sanjaya adalah cucu dari pendiri kerajaan Galuh, Uretikandayun, dan suami dari putri Sri Maharaja Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda. Ia juga merupakan cucu dari Ratu Sima, pemimpin kerajaan Kalingga. Sanjaya kemudian mendirikan kerajaan Mataram kuno dan Wangsa Sanjaya. Sanjaya kemudian menyerahkan kekuasaan Sunda Galuh kepada putranya, Rakeyan Panaraban, 732–739 M. Namun, di bawah pemerintahan Rakeyan Panaraban, Sunda Galuh kembali terpecah pada tahun 739 M, dengan Panaraban membagi kekuasaan kepada kedua putranya, Sang Manarah yang berkuasa di kerajaan Galuh dan Sang Bangga yang memerintah di kerajaan Sunda. Dua kerajaan ini hidup terpisah selama berabad-abad hingga pada tahun 1482, terjadi pernikahan antara Jayadewata dari Galuh dengan Ambedkasi dari Sunda, yang menyatukan kembali Sunda dan Galuh di bawah pimpinan Jayadewata, yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Namun, pada tahun 1579, Kesultanan Banten menyerang Kerajaan Sunda Galuh atau Pakuan Pajajaran, mengakhiri rentang sejarah panjangnya. Selama pemerintahan Raja-Raja Sunda, kehidupan sosial ekonomi masyarakat mendapat perhatian. Meskipun pusat kekuasaan Kerajaan Sunda berada di pedalaman, hubungan dagang dengan daerah lain berjalan baik melalui pelabuhan-pelabuhan penting seperti Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Di sini, lada, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan piaraan diperdagangkan. Selain perdagangan, pertanian adalah mata pencaharian utama masyarakat Sunda. Mereka biasanya berladang, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini menjadi bagian dari tradisi sosial kerajaan Sunda yang sering memindahkan pusat kekuasaan. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Sunda juga dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti kelompok rohani dan cendekiawan, kelompok aparatur pemerintah, dan kelompok ekonomi. Masyarakat kerajaan Sunda memiliki kekayaan budaya dan pengetahuan yang beragam, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Candi Cangkuang di Leles, Garut, Jawa Barat, adalah salah satu peninggalan candi yang dikenal dari kerajaan Sunda, menjadi bukti dari sejarah yang kaya dan unik dari kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran. Di tengah awal berdirinya kerajaan Galuh, ancaman perang saudara mengintai, larangan pernikahan antara orang Sunda dan Jawa, yang seharusnya dihormati setelah perang bubat, diabaikan oleh Raja Dewa Niskala. Konon, saat itu, Kerajaan Galuh terbagi menjadi dua, masing-masing dipimpin oleh Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal, keduanya memegang gelar yang sama. Sementara itu, Kerajaan Majapahit sedang dilanda gonjang-ganjing dan ketidakstabilan keamanan. Akibatnya, gelombang pengungsi, terutama dari Majapahit, menuju wilayah Sunda yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Galuh. Ferry Taufik El Jakuen dalam bukunya, Hitam Putih Pajajaran, Dari Kejayaan hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran, mengisahkan bagaimana pengungsian ini terus berdatangan ke ibu kota Kuali, Galuh. Dewa Niskala menyambut pengungsi dari Majapahit dengan baik, bahkan menjodohkan salah satu putrinya dengan kerabat Raja Majapahit, Raden Babirin. Dewa Niskala sendiri menikahi salah satu pengungsi wanita bersama Raden Babirin. Namun, tindakan ini memicu kemarahan Raja Susuk Tunggal. Hal ini dikarenakan di Kerajaan Sunda Galuh telah ada kesepakatan yang melarang masyarakat Sunda menikah dengan masyarakat Majapahit setelah tragedi Perang Bubat,
Pelanggaran yang dilakukan oleh Raja Dewa Niskala semakin memanaskan suasana. Raja Susuk Tunggal ingin menyelesaikan masalah ini dengan bertarung melawan Raja Dewa Niskala. Karena ini bukan hanya masalah pelanggaran hukum, tetapi juga harga diri masyarakat Sunda. Untuk menghindari perang saudara, Dewan Penasihat dari kedua kerajaan akhirnya bertemu dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Solusi damai ditemukan melalui pengangkatan seorang penguasa baru, yang bernama Jayadewata atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Jayadewata adalah putra Dewa Niskala dan sekaligus menantu Raja Susuk Tunggal. Saat Jayadewata diangkat sebagai raja, ia mendapatkan gelar Sri Baduga Maharaja. Ia juga memutuskan bahwa dua kerajaan yang terpecah harus disatukan kembali. Dari penyatuan kedua kerajaan tersebut, Kerajaan Pajajaran lahir pada tahun 1482 Masehi. Dengan demikian, silsilah Kerajaan Pajajaran dihitung sejak masa pemerintahan Raja pertama, yaitu Sri Baduga Maharaja. Tragedi awal yang hampir memicu perang saudara akhirnya berujung pada persatuan yang menghasilkan salah satu kerajaan yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia.